Kalau sudah istiqamah, maka apa yang diberikan? Limpahan tanpa batas. Quran surah ke-72 Al-Jin ayat ke-16. Wa allaw istaqamu, kalau kalian istiqamah ala tariqati, pada jalan manhaj yang telah aku turunkan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku akan limpahkan kepada mereka rizki yang tanpa batas. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya, jadi mengikuti manhaj orang-orang ini, menjadikan mereka model dalam kehidupan, itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau bapak ibu ingin nikmat hidupnya, ingin mudah hidupnya, ingin dapat solusi dari setiap persoalan yang dialami, kata Allah, ikutilah model orang-orang hidup ini, ikuti golongan ini. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu teman terbaik yang bisa dijadikan panutan. Jadi kalau anda ingin berusaha menjadikan panutan dalam hidup, maka orang-orang ini modelnya. Ketika kita turunkan model hidup orang ini menjadi panduan kehidupan kita, maka itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi kata Allah, ikuti orang ini. Kata kita, siap ya Allah, kami ikuti pola hidup orang ini. Maka ketika kita mengikutinya, turun kalimat pertama pembukanya. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang dapat menaati Allah dan Rasul? Ya, siapa mereka ini? Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka inilah yang dikumpulkan dengan beberapa golongan-golongan berikut. Ya, siapa mereka ini? Ya, minan nabiyina, golongan para nabi-nabi, was-siddiqina, orang yang membenarkan hukum-hukum Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan. Wasyuhada, golongan para syuhada yang telah kita bahas di pertemuan lalu. Wassalihin, dan golongan orang-orang soleh yang gemar mengoleksi amal soleh dalam hidupnya. Maka silahkan turunkan jadi role model dalam kehidupan. Ya, saya pernah sampaikan pada anda di awal-awal jumpa kita membahas tentang ayat ini. Nabi banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Mulai dari kehidupan Nabi Adam. Ya, bagaimana memulai hidup di tempat baru. Kalau diturunkan tuh indah Pak Bu. Anda baru berumah tangga atau baru pindah komplek, pindah daerah. Bagaimana memulai hidup di tempat itu? Bukankah diturunkan kisah Nabi Adam dalam membina awal rumah tangga di situ? Ya, kemudian memanage keluarganya. Kalau ada perselisihan, bagaimana diselesaikannya? Kalau ada kekurangan, bagaimana melengkapinya? Mulai kemudian ke masa Nabi Nuh alaihissalam, yang satu taat, yang lainnya kemudian mulai menyimpang, bagaimana mendakwahi mereka? Ada. Mulai ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai ke masa Nabi Musa, ke masa Nabi Daud, Sulaiman, sampai dengan ke Isa. Kemudian diselingi dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika merasakan sakit. Disempurnakan dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dijahili di lingkungan pekerjaan. Kemudian juga ditambahkan dengan kisah Nabi Zakaria ketika berumah tangga belum dapat keturunan. Ada semua kan? Siapa yang nggak pernah sakit di sini? Pasti sakit. Bukankah ada yang sudah berkeluarga belum ada keturunan? Pasti ada. Bukankah ada orang yang kemudian berbisnis ada banyak saingan yang kadang melukai? Pasti ada. Makanya diturunkan role modelnya untuk kita ikuti. Dari mulai bacaan zikirnya, doa-doanya, cara menyikapinya, sampai juga diberikan oleh Allah jalan untuk menyelesaikannya. Ada. Dan yang paling indah, semua aktivitas nabi-nabi itu semuanya dikumpulkan oleh Allah, kepribadiannya, keteladanannya pada satu orang nabi saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sempurna. Turun langsung Quran surah keempat di surah yang sama, ayat 163. Ya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah berikan wahyu kepadamu. Yang wahyu ini telah kami berikan kepada Nabi Nuh, rasul pertama yang bertugas di bumi. Wan nabiyina min ba'di, dan semua nabi setelahnya. Jadi wahyu yang diberikan pada Nabi Nuh alaihissalam itu sama dengan yang diberikan pada Nabi Muhammad. Cuman perbedaannya ini yang paling menarik. Wahyu yang diberikan pada Nabi Muhammad adalah kumpulan dari semua wahyu yang pernah disampaikan pada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Mengumpul satu pada contoh ajaran bimbingan Nabi Muhammad SAW. Makanya silahkan anda cek. Nabi Ayub sakit, bukankah Nabi Muhammad juga sakit? Dan saat sakit Nabi mengajarkan doa. Bahkan kata Nabi, kalau ini dibacakan dosa diampuni. Ya, ada seorang Nabi yang pedagang, pekerja, bukankah Nabi juga pernah berdagang? Ya kan? Ada Nabi Ibrahim pernah dilempari, diusir, bukankah Nabi Muhammad dilempari di Taif dan diusir dari Mekah? Ada semua. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, bukankah Nabi Muhammad menghadapi Fir'aun di masanya?
Abu Jahal, dan yang lain-lainnya dikejar-kejar. Nabi Musa dikejar-kejar sampai ke Laut Merah kan? Nabi Muhammad dikejar-kejar sampai bersembunyi di Gua Tur. Ada semua. Nabi Isa diancam dibunuh, mau disalib. Nabi Muhammad dikejar oleh 100 pemuda pasukan khusus. Ada semuanya. Jadi cukup satu orang Nabi Allah utus untuk seluruh makhluk di muka bumi, dan beruntungnya beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Dirawat oleh Allah dengan sempurna. Bahkan di antara kesempurnaannya pernah diuji dengan penyakit. Nabi Ayub sakit, minta dulu sama Allah disembuhkan. Nabi Muhammad sakit, obatnya sudah ada dalam dirinya. Nabi Muhammad. Saya tunjukkan pada Anda di antara kesempurnaannya supaya paham kita cara memahaminya. Nabi Muhammad pernah diuji dengan sakit mata. Orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan tak paham hadis menilai itu sebagai aib yang melekat. Itu orang belum paham. Tapi orang-orang yang mengerti kesempurnaan keadaan Nabi Muhammad SAW, dia memahami dengan cara yang sangat luar biasa. Nabi dibawa kemudian oleh pamannya untuk berobat. Ketika datang kemudian kepada seorang tabib, yang paling menarik apa komentarnya? Dan dia mengetahui. Apa jawabannya? Kenapa engkau repot-repot carikan dokter untuk menyembuhkannya? Carikan tabib untuk mengatasi penyakitnya. Ini manusia istimewa. Obatnya sudah ada dalam dirinya sendiri. Cukup keluarkan ludahnya, oleskan di matanya, maka sembuh seketika matanya. Maka ditunjukkan langsung pada saat itu, dimintakan, coba keluarkan ludahmu. Keluar ludahnya, kemudian dilapkan di matanya, selesai dan sembuh penyakitnya. Untuk menunjukkan bahwa sempurna keadaannya. Makanya saat lahir sesuai dengan ajal, ayah sudah tidak ada. Kemudian ibu cuma sebentar wafat. Kakek cuma sebentar wafat. Paman kemudian wafat. Kenapa sesuai ajal ini wafat? Salah satu hikmahnya kata para ahli sejarah, supaya Nabi Muhammad SAW disampaikan pesan indahnya bahwa beliau hanya akan langsung dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tergantung dengan makhluk. Muhammad. Coba lihat, Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa mau berdakwah kepada Fir'aun. Berdoa dulu kan? Masih ingat doanya? Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Lihat, Nabi Musa alaihissalam akan berdakwah kepada Fir'aun yang dahsyatnya luar biasa, berdoa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan jiwaku, sehingga ketika Fir'aun melempariku dengan kata-kata, aku bisa bersabar karena jiwaku lapang. Rabbi syrahli sadri. Minta dulu, baru dikasih. Nabi Muhammad tidak minta, langsung turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, mohon lapangkan hatiku. Nabi Muhammad gak minta, turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sebelum engkau minta, aku sudah lapangkan hatimu? Makanya Nabi Musa dimarahi Fir'aun, bisa sabar. Nabi Muhammad dilempari dengan batu, bukan kata-kata lagi, lebih sabar. Wa yassirli amri, minta ringankan urusanku. Nabi Muhammad gak minta, turun ayat. Wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Isa, mukjizatnya banyak. Di tangannya, oles, sembuh. Masya Allah. Banyak sekali. Penyakit semuanya, sembuh. Dengan izin Allah, hidup yang mati. Tepuk, mati. Tapi berapa yang yakin dengan kenabian beliau, lantas memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Cuman kalimatnya turun, Toha, yang paling keras sekalipun langsung masuk Islam. Dan itu kalimat bukan diucapkan oleh Nabi pada saat itu, cuman diajarkan kepada sahabatnya terbatas. Saudarinya Umar mengucapkan, terdengar Toha, masuk Islam. Nabi Isa udah usap-usap, udah bangunin orang dari kubur dengan izin Allah, nggak beriman juga sebagian besarnya. Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu keluarkan tuntunan modelnya. Saya ingin, kenapa saya ungkap sedikit ini? Jangan-jangan kita bahas panjang-panjang, ini belum kita keluarkan. Coba, kan tuntunan Nabi itu banyak, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Coba keluarkan kemudian tuntunan itu. Mulai hari ini, pekan depan sepekan belajar cara bangun tidur dulu ala Nabi. Besoknya nanti cara makan, besoknya cara berjalan. Nanti keluarkan bab rumah tangga, bab pekerjaan, bab pemerintahan, bab sakit, bab mengobati, ada semuanya. Cari bukunya Imam Al-Bukhari ya, yang Sahih Al-Bukhari itu. Di situ terkumpul 97 bab. Tinggal kita mau memulai dari yang mana. Baik.
Demikian juga dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan solihin. Kita ikuti mereka itu, maka digolongkan dalam orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Sebelum masuk kepada kalimat selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum masuk ke sana, maka saya ingin sempurnakan dulu dengan satu kalimat. Jika sudah semua itu kita siapkan, model petunjuk dari Nabi, turunkan dari kalangan siddiqin. Siddiqin itu sederhana. Setiap Anda baca Quran, yakini, amalkan. Siddiqin tuh. Misal, saya mau baca dulu nih. Saya pengen jadi orang ikhlas, baca Al-Ikhlas. Misal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu. Lihat terjemahannya, lihat keterangannya, yakini itu, jangan ragu. Dan praktekkan dalam hidup. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain-lain. Komit dengan tauhid itu. Komit dengan keislaman kita. Jaga betul dengan baik. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Serahkan semua urusan kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Sakit, berdoa sama Allah. Punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar. Itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mampu mengamalkan satu surah ini saja, ini rahasia. Inilah rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Sayyid Qutb juga dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Hadisnya sahih. Kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Aku meyakini bahwa satu-satunya Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu. Aku enggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku. Begitu selesai kalimat itu diucapkan, terdengar oleh Nabi. Apa keterangan Nabinya? Perhatikan kalimatnya. At-tadri bimadza du'i? Ya fulan, tahu enggak Anda itu baru mengucapkan kalimat apa tadi? Apakah engkau paham? Engkau baru mengucapkan kalimat apa tadi dalam berdoa? Kata orang ini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, saya enggak paham apa yang dimaksudkan kecuali Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini adab. Adab, walaupun gini, kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu dan Anda paham dengan itu, kalau ada orang lebih pintar daripada kita, ustadz, ulama, apalagi nabi, nanya pada kita, maka adabnya bilang aja nggak tahu. Karena boleh jadi mereka memiliki hikmah yang belum sampai kita kepadanya. Kalau kita jawab, saya tahu ya Rasul, nggak akan nyampe kalimat nanti. Ya. Jadi kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu, zikir misalnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tanya ustaz, datang ustaz, masya Allah pak, zikirnya bagus banget. Tahu nggak maksudnya? Tahu, lewat tuh ustaz udah. Bilang aja belum ustaz, Allah Rasulullah alam. Oh begitu. Kalau belum kenapa dibaca? Ya saya pernah dengar saja, maka diterangkan. Begini maksudnya pak, begini. Anda dapat ilmu baru. Makanya sahabat seringkali kalau ditanya Rasulullah, bilangnya Allah Rasulullah alam, Allah Rasulullah alam, supaya dapat ilmu baru. Itu diantara rumus di ilmu hadis. Ini kadang-kadang orang kita sekarang sahabat bukan, tabiin bukan, tanya tahu semua. Bahkan saat ditanya buka Google dulu. Ya udah, ngapain ada ustaz? Allah wa Rasulullah alam. Maka apa jawab Nabi? Laqad da'uta bi asma'illahil a'zam. Diriwayat lain bismillahil a'zam. Idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha a'ta. Tahukah Anda? Kata Nabi, Anda baru saja berdoa dengan menyebutkan dengan yakin semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi.
Nama-nama Allah yang tertinggi. Nama Allah yang tertinggi, nama tauhidnya, Al-Ahad, nama tertinggi. Karena dengan itulah nama ini Allah ditakdiskan, dikuduskan. Dengan nama ini Allah disembah, dan dengan nama ini Allah dipertuhankan. Kata Nabi, Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Tapi apakah semua orang yang membaca doa itu diawali dengan surah tadi akan dijawab? Belum tentu. Kalau tidak ada praktek sedikit dalam jiwanya. Orang dulu minta dijawab, orang sekarang sama kalimatnya. Usyhadu bi annaka antallahul ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Tetap aja lambat dari atas. Kenapa? Karena inti ayat itu tidak dipraktekkan dulu. Diyakinkan dalam jiwa kita, benarkan ayat itu, amalkan, pakai dalam doa. Jadi, dan itu buktinya. Kemudian apa ciri orang yang akan cepat kemudian dirahmati oleh Allah dengan menjadikan 4 contoh yang kemarin sebagai model? Nabi, Siddiqin, Syuhada, satu lagi Salihin, orang yang mengumpulkan amal soleh. Ingat, semua Bapak Ibu sekalian, ingat kalimat ini. Saya perlambat sedikit. Bonus yang Allah berikan kepada orang yang menjadikan 4 ini sebagai model dalam kehidupan, bonus cepatnya, maka amalan yang ia kerjakan akan mempermudah doa dia dikabulkan. Tadi saya contohkan Siddiqin kan. Syuhada nggak usah ditanya. Orang-orang para syuhada itu bahkan sebelum wafatnya diberikan jalan-jalan kemudahan oleh Allah. Bahkan sebelum wafat kalau benar syahidnya, itu banyak doanya yang dikabulkan. Bukankah para ulama bagian dari mujahid fisabilillah? Berapa banyak para ulama yang mengangkat tangannya dikabulkan? Imam Ahmad bin Hanbal pernah lewat, kemudian ada seorang mengatakan, "Syekh, anak saya sakit, tolong doa kepada Allah." Kata Imam Ahmad, "Kamu ini doa-doa sendiri," katanya. Imam Ahmad ingin mengajarkan, kamu kan masih punya lisan, kamu masih punya kemudian kekuatan, minta dulu sama Allah supaya ada ikhtiar. Orang itu tiba-tiba pulang, ya dengan perasaan dia agak kecewa karena Imam Ahmad tidak mendoakannya. Ternyata ketika dia pulang, Imam Ahmad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkan anak si fulan itu." Pulang, anaknya sembuh. Allahu Akbar. Di doa ulama itu kalau benar kealimannya, kalau benar ilmunya dan khasyatnya kepada Allah, itu hujah di lisannya, bahkan firasatnya nyata. Kadang dikasih dalam mimpi, kadang kemudian bermohon kepada Allah tanpa diketahui. Ada solihin juga demikian. Bahkan turun Quran surah ke-5 ayat 35. Ya. Paling kanan sebelah bawah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan terus takwamu kepada Allah dan jadikan takwa itu sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah dari apa yang engkau inginkan. Dan kalau Anda cari takwa di Quran, bentuknya amal soleh. Tidak pernah kalimat takwa disebutkan dalam Al-Quran kecuali pada umumnya akan menyebut amal soleh. Contoh, kalimat takwa pertama langsung disebutkan orangnya di Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa di sini? Sebutkan ayat 3 dan 4-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Lihat sini. Iman dulu. Iman, baru kemudian sholat. Masih ingat di pertemuan lalu, sebuah amal menjadi soleh kalau didahului oleh apa? Iman. Di iman itu nggak akan dipisahkan dengan amal soleh. Ada iman, maka amal berubah jadi soleh. Dalilnya Quran surah ke-103. Wal 'ashr innal insana lafi illa alladzina amanu iman wa amilus soleh. Amal soleh. Apa wujudnya amal soleh itu? Jadi rumus cepatnya begini. Iman akan melahirkan sebuah amal yang dengan sifat iman ini menjadi soleh. Kalau iman dipadukan dengan amal soleh, maka akan berubah menjadi takwa namanya. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, baik dengan kata benda, ya, noun, muttaqin, muttaqun, atau kata kerja, verb, fi'il, tattaqun, yattaqun, ittaqau, pasti setelahnya akan bertemu dengan iman dan amal saleh. Dzalikal kitabu la hudalil. Siapa muttaqin orang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa iman lis salat. Wa mimma razaqnahum
infak, dan seterusnya. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min la'allakum taqwa. Jelas? Maka ketika lihat rumusannya, lihat formulanya. Ini agak jarang dibahasnya. Perhatikan formulanya. Kata Allah di Quran surah ke-5 ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah beriman. Alhamdulillah modal ini ada. Masih beriman? Alhamdulillah. Berarti modalnya sudah ada kan? Nih, yang dipanggil ini. Hai orang-orang yang telah beriman. Yang belum beriman tidak haid. Ittaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Yang diminta ini. Perhatikan rumusnya. Hai orang-orang yang telah beriman. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah dengan peningkatan takwa ini wasilah untuk mengabulkan doa-doa yang kita mohonkan. Jadi kalau kita ingin cepat dikabulkan doanya, dituntaskan persoalan hidupnya, maka kata Allah rumusnya tingkatkan apa? Takwa. Sekarang kita ingin tingkatkan takwa, apa rumusnya? Takwa itu formulanya iman plus. Nah, intinya di sini amal soleh. Jadi kalau kita kumpulkan amal soleh, kumpulkan, itu salah satunya ciri meningkatkan takwa. Kenapa takwa ditingkatkan? Untuk mengentaskan problem kehidupan kita. Bahkan nanti ada yang belum berdoa, saking tinggi ya takwanya, itu masalahnya diselesaikan oleh Allah tanpa dia meminta. Dalilnya Ustaz, Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, salatnya meningkat dari yang fardu tambah sunnah, amalan hartanya meningkat dari zakat tambah infak, amalan Qur'annya meningkat dari sekedar baca mulai kemudian tilawah atau mulai menghafalkannya, amalan puasanya meningkat dari Ramadan mencari sunnah-sunnahnya, tingkatkan. Maka pengertian persamaannya ya ja'allahu makhraja. Semakin meningkat takwanya, semakin aku tuntaskan semua persoalan kehidupan. Di Bapak Ibu kayaknya nggak dapat masalah, padahal Anda tuh mengalami masalah sebetulnya. Cuman masalahnya sebelum dialami diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan tak terasa. Ada yang langsung masalah dihadapkan di depannya, tapi diberikan ketenangan dalam jiwanya sehingga perasaannya nikmat saja. Padahal sebelumnya tidak begitu. Macet, sebelumnya menghujat, kadang mencela, klakson nggak berhenti, ya, bikin status juga, langsung kasih komen negatif, ya, Jakarta kesini banjir, siapa gubernurnya, misalnya, apa solusinya? Ini begini, ini begitu, apa solusinya? Apa ketenangan yang kita dapatkan? Tapi ada orang yang ketika dapat macet, tiba-tiba, Allahu Akbar, dia cuma klik dengan satu tombol, klik keluar murotal. Alhamdulillah ya Allah engkau kasih macet. Kalau enggak macet seperti ini, bagaimana aku kemudian mendekat kepadamu dengan mendengar murotal ini? Ternyata ketika macetnya 15 menit, hafal ayat 3 ayat. Selalu ada hikmah dalam kehidupan. Sedang zikir, ada yang berdoa, itulah yang dimaksudkan. Dientaskan persoalan, diberikan ketenangan, dan dipahamkan tentang nikmat yang diberikan. Ada orang yang minta dulu. Nah nanti orang soleh ini, solihin, itu diantara mereka bertawasul dengan amal solehnya. Ada yang sering bersolawat, tawasul dengan solawatnya. Ada yang sering infak, tawasul dengan infaknya. Bukankah kita pernah mendengar kisah yang sangat viral? Padahal masa itu belum ada media sosial. Tapi sampai kekinian sekarang. Kisah ini terjadi sangat lampau. Sampai sekarang lewat 15 abad masih viral, dibukukan. Perhatikan, kalau kita ikhlas, maka semua kisah kebaikan kita akan diangkat sampai di masa yang tidak batas, sampai terjadi hari kiamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun komunikasi alatnya tidak lengkap. Pernah dengar kisah 3 orang yang sedang berjalan kemudian tiba-tiba ada hujan, berlindung masuk ke sebuah gua. Begitu masuk di dalam gua itu, kisahnya sangat populer sekali sampai ada di Sahih Al-Bukhari, sampai sekarang sering dikisahkan. 3 orang laki-laki sedang berjalan beraktivitas. Tiba-tiba datang hujan deras, berlindung masuk ke dalam sebuah gua.
Ketika duduk di gua itu tanpa sadar batu dari atas menggelinding menutup ke dalam muka pintu gua itu. Pus, rap. Saking padatnya tidak meninggalkan celah yang cukup untuk mereka keluar. Akhirnya setelah reda berusaha untuk mendorong. 3 orang nggak sanggup. 1 lemas, yang 2 dorong makin nggak sanggup. 1 lebih lemas, 1 orang dorong ya sama betul-betul nggak sanggup. 3 aja nggak sanggup, 1 pengen dorong nggak bisa. Akhirnya yang paham rumus ini dari 3 orang itu mulai berkata kepada teman yang 2, ini mustahil kita bisa kemudian tuntaskan kecuali kita bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kumpulkan dalam hidup. Jika kita sudah merasa tak mampu sebagai makhluk, maka ini tanda dari Allah untuk meminta kepada Khalik. Dan disinilah kita disadarkan oleh Allah pentingnya amal soleh. Maka kalau kita sudah merasa amal soleh kita bermanfaat, bahkan bisa dipakai dalam doa, nanti akan semakin semangat amal solehnya. Itu rumus Pak Bu. Di sekarang banyak orang itu tidak mengerti kenapa mesti beramal soleh. Karena itu ketika diminta beramal, malas. Maghrib sudah sholat, begitu isya adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo isya, kok cepet amat, barusan udah maghrib sekarang isya lagi. Tapi kalau orang yang mengerti, Allahu Akbar, mudah-mudahan tiap menit sholat. Karena bisa minta, bukankah dalam sholat itu minta? Ya, Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni, permintaan semua. Dalam sujud minta lagi, minta. Selesai. Maka 3 orang itu bermohon dengan amalannya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya seorang ibu yang saya baktikan hidup saya untuk melayani beliau. Saya bekerja pulang kemudian tidak pernah saya mengambil sesuatu sebelum ibu saya dulu. Apa yang saya lakukan sebelum tidur, saya kemudian siapkan susu untuknya saat bangun, kemudian saya berikan terlebih dahulu. Saya tidak pernah menyentuh makanan sebelum ibu saya terlebih dahulu menyentuhnya. Satu kali saya datang, ya Allah, mendapati beliau sudah tertidur. Maka saya tidak berani menyentuh kemudian makanan itu. Dan saya punya kebiasaan ketika bangun saya siapkan air susu. Ya, saya bayangkan ibu memberikan ASI kepada saya, maka sekarang saatnya saya memberikan susu kepadanya. Kemudian saya tunggu di sampingnya, saya sampai ibu saya tertidur sampai bangun. Ketika dia bangun, saya tidak pernah terangkan kepadanya bahwa saya memegang nampan itu dari sejak malam sampai dia bangun. Kemudian saya tuangkan, saya minumkan kepada beliau. Setelah beliau menyentuh baru saya makan. Kalau ini menjadi amal soleh yang pernah saya kerjakan, ya Allah, dan Engkau ridha dengannya, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Yang tadinya tidak bergerak, begitu didorong bergeser. Mau keluar masih susah. Ya, ini pertanda dari Allah ingin mendengar semua amalan-amalannya supaya adil terdengar keseluruhannya. Kedua, ya Allah, saya pernah mimpin suatu perusahaan. Kalau bahasa kita sekarang, saya pernah punya bisnis, ya Allah. Kemudian ada karyawan saya, tiba kemudian pamit meninggalkan pekerjaan, tapi gajinya belum saya berikan. Lantas saya simpan gaji itu, dia tak kunjung datang. Kemudian saya berinisiatif, ya Allah, untuk menjadikan gajinya dia sebagai modal, karena khawatir kalau pulang nilainya sudah berkurang. Maka dibelikan oleh saya, ya Allah, kambing. Kemudian dikelola kambing itu. Sampai bertahun-tahun datang, kambingnya sudah penuh, ya Allah, dengan berbagai kandang. Ternak sudah banyak, selapangan sudah kumpul. Begitu dia datang, saya berikan kepadanya semuanya itu, dia mengatakan, kamu bercanda ya? Gaji saya kan cuma 1 juta, kenapa dibalikin tiba-tiba ada 1000 kambing? Orang ini mengatakan, kamu bercanda? Kata orang tadi, tidak, saya tidak bercanda, tapi ini hak kamu yang saya kembalikan. Dikisahkan kisahnya, saya belikan kambing, saya jaga dengan rawat dengan baik. Lantas dia mengambil semua kambing itu, ya Allah, tanpa memberikan kepadaku sedikit pun. Makasih ya, pergi gitu kan. Masya Allah. Ya gitu, kalau Badu itu unik gitu ya. Bukan yang di sini, Arab maksudnya ya. Unik gitu. Jadi lugu, polos, berangkat. Ya. Apa yang terjadi? Maka aku pun, ya Allah, menerima dengan berharap ridhomu saja tanpa meminta imbalan sedikit pun darinya. Dia pergi meninggalkanku, aku mengharap ridho darimu. Maka aku bermohon kepadamu, ya Rabb, kalau dengan itu kemudian engkau ridho, maka bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong, geser lagi. Perhatikan bagian yang ketiga ini. Ini tidak mudah karena termasuk bagian dari dosa besar. Meninggalkan dosa besar mendatangkan anugerah yang berlimpah tanpa batas. Ya Allah, dulu aku seorang rentenir. Wah, banyak sekarang nih, ya, yang benjol-benjol, yang catat-catat. Dulu aku seorang rentenir, ya.
Kemudian ya Allah, aku pinjamkan kepada orang-orang untuk mengambil bunga yang berlipat dan lebih banyak. Tapi aku mencintai seorang putri dari pamanku. Setiap aku lamar dia selalu menolak. Putrinya itu orang soleh Pak, Bu, baik. Makanya di Quran jelas orang soleh nggak akan dipertemukan dengan yang kurang baik. Tapi jangan pesimis dulu. Caranya jadi orang baik dulu, nanti akan diarahkan pada yang baik. Sabar. Datang sendiri nanti. Ya. Maka apa yang terjadi? Satu saat aku punya kesempatan karena pamannya ternyata butuh modal, aku pinjamkan. Lama dia kemudian tidak bayar-bayar sampai menggelinding hutangnya begitu banyak terkumpul. Datanglah kemudian anak gadisnya kepadaku untuk minta keringanan. Maka aku katakan kepadanya, malam ini pun hutang bapakmu aku akan lunasi seluruhnya tanpa kecuali kalau malam ini engkau mau bergaul denganku. Maka anak perempuan itu sedih, merasa terancam, tapi tak mampu berbuat banyak untuk bapaknya. Dia pasrah kemudian mengiyakan. Di malam itulah sejak aku siap-siap untuk menggaulinya, tiba-tiba si gadis itu dengan fitrah lisannya mengatakan, nih kalau orang nggak pernah maksiat, ini kalimatnya itu tinggi sekali, besar, pengaruhnya banyak. Kata perempuan ini, ittaqillah, paman, bertakwalah kepada Allah. Satu kalimat di gadis itu menggetarkan pada jiwaku, melahirkan rasa takut yang sangat dalam. Aku lari meninggalkannya sambil mengatakan, sudah, bapakmu tak ada utang lagi padaku. Dan aku lari meninggalkannya. Ya Allah, kalau dengan perbuatan itu engkau ridha yang menjadikan aku bertobat sampai sekarang, maka mohon ya Allah bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu mau didorong, batunya sudah menggelinding jauh meninggalkan mulut gua itu. Kumpulan amal soleh yang digunakan wasilah untuk berdoa terkadang akan cepat mampu mengabulkan apa yang kita mohonkan. Apalagi kalau yang dimintakan adalah pengalaman meninggalkan perbuatan maksiat yang besar. Kadang maksiat-maksiat itu jangan diikuti. Jauhi, tinggalkan. Nanti saat butuh, minta dengan amalan itu. Itu boleh, ayatnya ada. Yang nyuruh Allah berarti Allah yang menetapkan jalan. Salah satu formulanya mengerjakan itu supaya semangat beramal soleh. Amal soleh itu kan cuma dua. Kalau enggak if'al, wala taf'al. Do it, live it. Kerjakan, tinggalkan. Kerjakan sholat, jauhi zina. Kerjakan kemudian infak, jauhi bohong. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Anda cukup kerjakan, tinggalkan. Dan dengan wasilah itu minta kepada Allah. Jelas di sini? Nah, ini mungkin doa banyak disampaikan tapi jarang terkabulkan karena pengertiannya terbalik. Yang ditinggalkan dikerjakan, yang dikerjakan ditinggalkan. Terus dengan pedenya minta, ya Allah mohon kabulkan. Susah. Kenapa? Naktah sauda. Ketika berbuat maksiat mulai ada penutup kemudian dicawan hatinya. Mulai yang ringan dulu begini. Sehingga saat cahaya akan masuk tidak tembus. Sedikit-sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu belum dengar adzan sudah ke masjid. Sekarang sudah dengar adzan masih belum semangat tuh ke masjid. Ini ada cawan nih yang ditutup. Makin keras lagi. Dulu masih nunggu qomat ke masjid. Sekarang sudah qomat mau dekat waktu sholat berikutnya gak ke masjid juga. Begini. Tapi kalau sudah begini, ini yang susah. Bahkan orang sholat pun masih disoal juga. Ngapain sholat? Tidak akan memberikan solusi. Soleh ya, ini udah begini. Sulit. Karena itu ketika memohon kepada Allah, kalau makanannya haram, perangkatnya haram, maaf minumannya haram, pakaiannya haram, itu anna yustajabu lidzalik, kata Nabi di hadis Muslim. Maka barangkali itu penyebab doa sulit dikabulkan. Bukan Allah nggak ngabulkan, ketika diberikan nggak tembus tuh, nggak masuk. Begini cara berpikirnya. Jadi Al-Fatihah mengajarkan kepada kita untuk istiqamah, menjadikan satu di antara 4 golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan orang soleh sebagai modal kehidupan, supaya salah satunya hidup kita ringan. Istiqamah. Kalau sudah istiqamah, maka apa yang diberikan? Limpahan tanpa batas. Quran surah ke-72 Al-Jin ayat ke-16. Saya selesaikan dulu yang ini ya sebelum pindah. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu, kan kalau mereka istiqamah 'ala at-tariqati, pada jalan yang telah kami tetapkan. Kata Allah jalan hidup jadikan role model kehidupan Nabi. Contoh prakteknya lihat Siddiqin. Kalau mau bertahap pelan-pelan, baca satu ayat amalkan, seayat amalkan, hadis satu amalkan. Jangan banyak-banyak. Ya, belajar meninggalkan larangan. Minggu pertama larangan di mata, jauhi larangan mata.
pekan kedua larangan telinga, pekan ketiga larangan lisan, sampai ke ujung kaki, sampai tubuh kita terbiasa meninggalkan larangan. Praktekkan. Kalau istiqamah, wa allaw istaqamu, kalau kalian istiqamah ala tariqati, pada jalan manhaj yang telah aku turunkan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku akan limpahkan kepada mereka rizki yang tanpa batas. Konon kalau disampaikan dalam keadaan azan, itu berpeluang besar benarnya. Karena itu, dan Al-Quran tidak ada yang salah. Ma'an ghadaqa di ayat ini bukan berarti air, tapi gambaran dari limpahan yang tiada bertepi. Bukankah kalau dalam saat haus paling enak minum air? Bukankah kalau energi itu hilang, air yang datang bisa menguatkan kembali? Ya kan? Bukankah air bisa menjadikan yang kotor menjadi bersih? Maka rizki itu sifatnya luas. Bisa jadi kemudian materi, bisa uang, bisa ketenangan, bisa limpahan keturunan, dan sebagainya. Istiqamah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah penuh ilmu, hikmah, dan manfaat yang sudah kita dengarkan bersama dari guru kita. Semoga tausiah yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Buat sahabat semua, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak tausiah ini sampai selesai. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.